Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu mengingat Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri nikmatnya yang tiada terhingga. Salawat dan salam juga kita selalu sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan keduanya, insya Allah bertambah baik kehidupan dunia kita. Dengan keduanya akan semakin mulia tingkatan derajat kita di dalam surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin wal hadirat, kajian kita pada sore hari ini tentang fikih ibadah Ramadan yang saya coba ramu dalam beberapa pembahasan. Yang pertama tentunya memahami fikih itu sendiri. Dalam bahasa Arab, fikih itu punya makna yang sangat beragam. Tapi ada dua konteks fikih. Fikih itu seharusnya menjadi sebuah hal yang penting. Karena dengan berfikih, seseorang memahami sesuatu itu dengan baik dan mendalam. Maka kalau kita baca kitab-kitab fikih, pasti rinci, pasti mendetail. Bahkan berwudu bagaimana, bahkan kalau tidak ada air bagaimana, debunya yang bagaimana, teknisnya juga disebutkan sampai rinci. Kalau kemudian melakukan hal yang membatalkan bagaimana, itulah makna dari al-fiqhu atau al-fahmu. Hakikatnya memahami sesuatu dengan baik dan mendalaminya. Namun pada tataran praktisnya ada orang yang memahami fikih hanya secara sekedar saja. Cukup dengan mengerti. Disebut dengan al-fahmul mujarrad. Mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Dan ini babnya dulu adalah kita rujuk kepada kaumnya Nabi Syuaib. Mereka mengatakan ma nafkohu. Nafkohu berarti fikih. Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan kepada kami. Pemahaman ini dianggap sebagai pemahaman awam. Maka seorang awam karena tidak memahami dengan mendalam, dia akan merujuk gurunya. Dia akan merujuk nabinya. Maka mereka karena tidak memahami dengan baik, akhirnya mereka mengikuti Nabi Syuaib apa adanya. Kalau kemudian masuk kepada pemahaman yang lebih mendalam, lebih luas, itulah al-fahmud daqiq, dan itu diisyaratkan oleh as-surat At-Taubah 122. Liyatafaqahu fiddin. Bisa dibayangkan Allah mensejajarkan orang yang tafakuh, memperdalam agama dengan mereka yang berperang. Sehingga kata Allah, tidak sepatutnya semuanya pergi ke medan perang. Tetap harus ada kelompok kecil, beberapa orang yang memperdalam agama. Tujuannya tentu agar mereka mampu memberikan peringatan dengan baik ketika orang-orang yang di lapangan itu kembali, ketika mereka berinteraksi kembali, sehingga terjadilah pemahaman yang lebih mendalam dan luas. Itu pula yang diisyaratkan oleh hadis Nabi. Orang yang diinginkan oleh Allah kebaikannya, ia akan memahami dan mendalami agamanya. Dikatakan bahwa seorang yang memahami agama itu banyak, tapi memperdalam agama tidak semuanya. Dan itu adalah fakta dari mulai zaman Nabi Muhammad, para sahabatnya, hingga hadirnya para ulama-ulama yang mendalam ilmunya. Kalau di surat Ali Imran ayat ke-7, warrasikhuna fil ilmi. Orang yang mendalam, orang yang luas ilmunya. Itulah kira-kira gambaran awal
kenapa kita perlu memahami fikih dari semua aspeknya. Tujuan dari fikih itu adalah mempersiapkan diri dalam beramal dan beribadah sesuai perintah Allah. Perintahnya adalah persiapkan oleh kalian apa yang kalian sanggupi. Tentu kesanggupan itu karena dia telah mempelajari. Kesanggupan itu karena dia telah mendalami. Kesanggupan itu karena dia telah memahami dengan luas. Tidak ada orang mengatakan saya siap sungguh-sungguh kalau tidak mendalam. Sebagaimana kita mau kuliah atau mau ujian, maka kita persiapkan dengan mendalam sehingga kita dikatakan telah melakukan persiapan dengan baik. Dan hasilnya tentu berbanding lurus. Dikatakan persiapan yang baik berbanding lurus dengan hasil. Persiapan yang maksimal berbanding lurus dengan hasilnya pula. Dan tentu dalam konteks ini karena kita akan menjalankan puasa Ramadan yang waktunya lumayan panjang dan biasanya suasananya terik ya, mataharinya terik dan biasanya juga keadaannya itu amat sangat berbeda, maka dibutuhkan kesiapan ilmu dalam tanda kutip fikih, kesiapan hati supaya selalu termotivasi dan persiapan fisik, baik itu kesehatan, baik itu sarana prasarana amal kita. Karena tidak mungkin kita menjalankan apapun kalau tidak ada sarananya. Sholat saja harus ada sarananya. Dan sehat adalah merupakan sarana utama orang beribadah, termasuk di bulan Ramadan. Kemudian secara umum dimensi ibadah khususnya sholat, puasa, zakat, dan haji selalu kita maknai dari dua dimensi. Yang pertama teori fikihnya dan prakteknya sesuai dengan tuntunan. Namun tidak kalah penting yang dimaksud juga adalah dimensi makna, dimensi nilai dan hikmah. Dan ini satu kesatuan. Ada yang coba hanya sekedar teori dan praktek. Yang penting aku sudah sholat. Yang penting aku sudah puasa. Tapi tidak ada makna, tidak ada nilai dari puasanya. Atau ada yang memahami dimensi nilai saja. Aku nggak sholat. Kenapa? Kan aku sudah mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di antara hikmah sholat demikian katanya. Aku tidak puasa. Kan aku sudah memiliki sense ya, empati kepada orang. Aku sudah biasa bantu, aku sudah merasakan lapar dan dahaga gitu ya. Sehingga sesungguhnya kesempurnaan fikihnya itu harusnya adalah dipadu secara teori, prakteknya sesuai tuntunan supaya sah. Tapi bagaimana puasa itu menghadirkan makna, nilai, dan hikmah. Dulu saya pernah ditanya, kenapa kita masih tetap sholat kalau kita sudah baik katanya. Kenapa kita masih harus haji juga kalau nilai-nilai haji dapat kita terapkan di tempat kita. Dan nilai bisa diterapkan. Misalnya haji itu persaudaraan. Ya sudah kita terapkan saja di tempat kita. Tidak harus antri yang panjang. Kenapa pula saya harus berzakat? Kalau semua orang terentaskan misalnya seperti di masa Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada mustahik zakat. Tapi tetap wajib zakat. Ya, pandangan-pandangan ini kan mencoba untuk mendikotomi bagi kita namanya ibadah itu kesempurnaan. Teori dan praktek harus sesuai tuntunan. Namun ada nilai, ada dimensi hikmah yang ingin Allah tanamkan di dalam diri kita. Jadi kalau sudah berzakat, tambah baik juga yang lainnya. Kalau sudah puasa, yang lainnya juga bagus begitu ya. Kalau sudah sholat, yang lainnya bagus. Hubungan baik, muamalahnya, kemudian pergaulannya, kata-katanya, kan diinginkan begitu. Contoh, puasa itu sah kalau lisannya tidak bisa dijaga. Sah. Misalnya puasa tapi ya, itu sah. Karena dimensi pertama saja. Tapi puasa nggak sah kalau sambil makan. Saya kan sambil makan tapi saya baik kok. Saya jaga lisan saya. Nggak bisa. Jadi dua-duanya harus
dijalankan dengan baik. Karenanya ada puasa dari satu hal saja disebut dengan saum, surat Maryam 26, ada puasa dari semua aspek yaitu asyam. Kalau puasa dari hanya satu aspek namanya saum. Inni nazartu lirrahmani sauma saum. Tapi kalau bahasa agamanya yang lengkap adalah fikih siam. Puasa bukan dari makan dan minum, tetapi dari semua yang merusak nilainya, menggugurkan pahalanya, atau puasa yang tidak bernilai kecuali dia merasakan lapar dan dahaga. Kira-kira begitu supaya kita memaknai lebih komprehensif. Kenapa demikian? Karena fikih Ramadan, kita katakan Ramadan adalah segala-galanya. Bisa dibayangkan, semua ibadah ada di bulan Ramadan. Dan tidak semua ibadah Ramadan ada di bulan yang lain. Nah, ini persoalan juga. Sholat yang fardu tetap wajib di Ramadan, nggak gugur. Berarti kan tetap sholat 5 waktu. Tetapi di luar Ramadan tidak ada iktikaf yang 10 malam. Di luar Ramadan tidak ada tadarus yang maksimal. Di luar Ramadan tidak ada zakat fitri atau zakat fitrah. Tidak ada. Hanya ada di Ramadan. Berarti Ramadan ini dalam tanda kutip adalah arena panggung semua orang untuk menunjukkan semua jenis ibadahnya, apapun itu. Ya, ada ibadah lisannya, ada ibadah hatinya, ada ibadah hartanya, ada ibadah sosialnya, ya memberi makan hidangan berbuka, ada ibadah apa namanya hablum minallah, ada hablum minannas, bahkan ada ibadah bersama keluarganya, lengkap deh. Dikatakanlah asyahru kullu, bulan segalanya. Bahkan umroh di bulan Ramadan punya nilai tambah. Seperti haji bersama Rasulullah. Itulah Ramadan kira-kira. Supaya kita maknai bahwa Ramadan ini spesial. Semua ibadah ada. Dan semua ibadah yang dijalankan pasti bernilai lebih. Fikihnya sama. Sholat di Ramadan, sholat di luar Ramadan sama. Tapi yang membedakan adalah nilainya. Itikaf di luar Ramadan sama. Berdiam diri di masjid. Hanya mungkin waktu lebih panjang kalau Ramadan karena memang Nabi menganjurkan demikian. Tapi di luar Ramadan kita bisa itikaf, sekarang pun bisa itikaf. Tapi nilainya beda. Tadarus nilainya beda. Ziswa pun demikian. Sehingga kata Nabi, man hurima khairuha faqad hurim. Orang yang dihalangi dari kebaikan Ramadan, sungguh ia telah terhalangi dari kebaikan semuanya. Jadi orang di Ramadan kok nggak bisa lebih baik. Nunggu bulan apa lagi? Kata temen nunggu bulan 2 gitu ya. Bulannya 2. Tidak mungkin karena kondusifnya. Ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kurang apa lagi kalau bahasa kitanya ya. Semua jenis ibadah ada, amal soleh ada dengan nilai yang utama. Pemaknanya Ramadan adalah bulan segalanya. Pertaruhkan segala yang ada dalam tanda kutip ya. Bahkan dulu para sahabat ya sudah Ramadan itu semuanya ditinggalkan kecuali ibadah saja. Tentu kita tidak demikian. Maka kita harus memahami fikih Ramadan secara komprehensif. Ada puncak ibadah. Setiap ibadah itu ada puncaknya. Kalau sholat itu puncaknya ketika sujud. Maka sujud itu puncak dari ibadah sholat seseorang. 1 rakaat saja 2 kali sujud. Ruku cukup sekali. Al-Fatihah sekali. Baca surat nggak apa-apa kalau tidak baca. Tapi sujud sampai 2 kali. Kalau zakat puncaknya adalah zakat di Ramadan. Karena sebelumnya sudah banyak zakat-zakat yang kita lakukan. Tapi kalau tidak zakat Ramadan, selesailah dia. Dan zakat Ramadan atau zakat fitri, zakat fitrah, wajib sampai bayi yang baru lahir. Sampai kakek nenek yang sudah tidak berpenghasilan. Tapi wajib atas yang bertanggung jawab tentu ya. Anaknya, keluarganya. Kalau bayi berarti orang tuanya. Karena itu puncak. Jadi sayang kalau orang tidak sampai puncak dari ibadah hartanya dijalankan. Kalau Ramadan, waktu puncaknya adalah Lailatul Qadar.
Kalau haji puncaknya wukuf di Arafah. Sampai ya kalau haji semua yang sakit wajib di Arafah. Mau dia tidur-tiduran aja nggak apa-apa. Mau nggak ngapa-ngapain, cuman duduk-duduk manis nggak apa-apa. Karena puncaknya itu. Ya kalau tidak wukuf di Arafah, dia ngulang tahun depan. Nggak batal, tapi ngulang tahun depan tidak sah. Bayangkan, padahal sudah mengeluarkan sekian dana, sudah waktu, ya. Sakit pun wajib dibawa serta dengan ambulan atau beberapa alat-alat kesehatan. Sampai diinfus pun banyak. Nah, itulah kira-kira kita ingin Ramadan itu sampai puncak. Ya puncak Ramadan Lailatul Qadar, nggak ada lagi. Sehingga ibadah pertama, ibadah kedua itu sebagai pengantar supaya bisa sampai ke puncak ibadah dari Ramadan sebagai akselerasi surga kita di sisi Allah. Maka satu hal yang menarik dari hadis Imam Muslim ini, Rasulullah itu pernah bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang berpuasa hari ini? Abu Bakar selalu mengangkat tangan saya. Siapa yang hari ini mengiringi jenazah? Ternyata yang melakukannya Abu Bakar. Siapa yang memberi makan orang miskin? Abu Bakar pula yang angkat tangan. Semua amal ditanya, itu Abu Bakar selalu mengatakan, Ana ya Rasulullah. Siapa yang mengunjungi orang sakit? Ana. Siapa yang bermajlis ilmu? Saya. Siapa yang menjenguk orang sakit? Saya. Siapa yang mengikuti jenazah? Saya. Subhanallah. Ini akselerasi surga yang sangat hebat dari seorang Abu Bakar. Sampai Nabi mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seorang, melainkan dia pasti masuk surga. Dan Ramadan, insya Allah, kita terakselerate. Karena semuanya kita pengen, apapun ya. Mau buka bersama, mau ngaji ilmu, mau ya tetap ngantor, mau melakukan apapun, itu tinggi sekali motivasinya. Maka kalau terkumpul, orang itu selesai Ramadan, kata Nabi, tidak ada kata lain kecuali ampunan. Tidak ada kata lain kecuali surga Allah. Dan kita sulit menemukan bulan lain kecuali bulan Ramadan. Yang sudah kita bahas kalau tidak salah pada pertemuan sebelum ini. Baik, kita awali dari fikih utamanya, yaitu fikih puasa. Ibadah itu sah kalau ada terpenuhi syarat dan rukun. Kalau syarat itu sebelum kita melakukan ibadah, kalau rukun adalah ketika kita menjalankan ibadah. Ya, kalau sudah terpenuhi rukun dan syarat, sah. Kalau sah itu berpahala, otomatis. Ya, sehingga kalau kita memaknainya, sebenarnya syarat wajib puasa itu sudah sangat mudah sekali. Ia muslim, ia berakal, ia balik, dan ia mampu. Mampu menjalankan puasa, tidak ada uzur. Baik uzur faktor U, usia, atau faktor S, sehat. Kalau itu berarti dia sudah wajib. Barulah pelaksanaannya ada syarat wajib lagi dalam pelaksanaan tadi sebelumnya. Manakala ia sehat, manakala dia mukim tidak musafir, manakala kalau wanita suci dari haid atau nifas. Berarti kalau tidak terpenuhi kesehatannya dan dia musafir, dia boleh tidak puasa. Kalau dia haid, maka wajib tidak puasa. Ya, karena itu ya fitrah dari Allah. Tapi sehat, dia boleh tidak puasa, tapi boleh puasa. Mukim, ya, musafir, boleh puasa, boleh tidak puasa. Tadi ayatnya 185. Kalau dia sakit, kalau dia bepergian, boleh tidak puasa, tapi mengganti. Ya, berarti kan sakit termasuk alasan yang sifatnya tidak permanen. Musafir juga alasan yang sifatnya tidak permanen. Tapi kalau haid itu ya suci dari haid permanen. Selama tidak suci sampai kapanpun dia tidak boleh puasa. Kalau Ramadan 30 hari misalnya haid, ya sudah 30 hari nggak puasa. Dia ganti di bulan-bulan yang lain. Itu berarti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukunnya kita awali dengan niat.
dan niat ada dua pendapat para ulama. Niat itu boleh di dalam hati. Niat itu boleh sekali untuk satu pelaksanaan ibadah. Ya, karena kita disebutnya ibadah puasa Ramadan dan pasti sebulan, maka boleh diniatkan di malam pertama. Saya niat puasa 1 bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Maka tradisi kita bagus. Setiap malam terawih mengulangi niat supaya nggak lupa. Tapi seandainya sudah terbunyikan niat, bukan untuk sehari, tapi untuk 1 bulan sudah cukup. Saya niat puasa 1 bulan ini ya Allah, karena Engkau sepanjang 1446 Hijriah. Namun jika ia niat setiap hari, silakan saja. Berarti malamnya diperbaharui. Niat lagi, niat lagi. Kenapa? Kalau tidak niat, ya, sebelum fajar maka puasanya tidak sah. Karena itu rukun. Ya, rukun tidak boleh ditinggalkan. Kalau rukun haji, rukun umroh itu mengenakan kain ihram. Tidak bisa tidak itu. Mau yang lainnya bagus, enggak pakai kain ihram, enggak jadi. Ya. Kemudian menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Soal waktu relatif karena masing-masing lokasi itu berbeda. Kalau saya perbedaan 5 menit masih toleran. Tapi kalau perbedaan sampai 10 menit itu ada kesalahan pada menetapkan jamnya. Karena nggak mungkin. Kalau 1 menit, 2 menit wajar. Karena kita tidak tahu kan yang tepat itu yang mana. Maka terkadang berbasis pada televisi, berbasis pada radio, ada yang berbasis juga pada teknologi, ya, yaitu ada Muslim prayer, ada macam-macam gitu. Silakan saja kalau beda 1 sampai 3 menit sebetulnya aman. Tapi kalau sudah 5 ke atas itu ada sesuatu, ya. Biasanya kan lomba azan. Kalau maghrib pengen duluan, kalau subuh pengen belakangan, nggak boleh begitu. Yang jelas ketetapannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari kalau bisa dilihat. Sekarang dengan teknologi tentu kita bisa menetapkan fajar dan bisa menetapkan kapan itu maghrib. Ini sesuai dengan petunjuk surat Al-Baqarah 187. Nah, yang umum juga dalam fikih, karena fikih itu soal sah atau tidak sah, maka dibahas oleh para ulama banyak hal yang membatalkan puasa. Tapi kalau kita bahas secara inti cukup 9. Pertama, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja, yaitu melalui organ bagian dalam, jauh, mulut, hidung, telinga, memasukkan sesuatu, ya sama aja. Telinga juga itu membatalkan. Ya. Bagaimana dengan kesehatan? Tentu berbeda. Orang sakit itu kan boleh nggak puasa. Jangan maksain. Ya, saya harus minum obat. Ya sudah, Anda kan sakit, ya minum obat. Kalau tidak bisa di malam hari. Ya, tetapi mereka yang sehat, maka memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dari rongga bagian dalam itu membatalkan. Memasukkan obat ke kubur dan dubur tanpa darurat sakit. Ya, biasanya kan ya ada cairan yang dimasukkan kalau kubur dubur. Tapi kalau bukan, maka boleh. Misalnya di tangan, nggak ada masalah. Karena dia tidak melalui dua hal yang memang menjadi ketetapan. Kita pun tidak tahu apa hikmahnya. Kenapa harus kubur dan dubur? Kenapa harus mulut? Kenapa kalau ke sini nggak apa-apa? Ya, padahal sama-sama makanan juga yang masuk. Misalnya cairan kan makanan juga yang masuk. Tapi itulah fikih. Fikih itu nanti jika kemudian seseorang ya ada suntik vitamin misalnya ya, kalau tanpa ada uzur nggak boleh karena dia sehat, itu namanya dia sengaja. Tapi kalau dia harus mengkonsumsi itu untuk kesehatannya maka dibolehkan. Nah itu perbedaannya begitu. Makan dan minum siang hari dengan sengaja, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Bahkan di dalam hadis itu adalah sodakoh, hadiah yang Allah berikan. Ya, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman ya
minum nggak sengaja siang hari, itu adalah sodako dari Allah. Muntah dengan sengaja, karena berarti dia memaksakan dirinya, padahal memang dia tidak mampu. Atau menyengajakan untuk berbuka puasa. Ya, tapi muntah karena sakit, misalnya dalam perjalanan dia berusaha puasa, kemudian muntah, tidak ada masalah. Hubungan suami istri siang hari Ramadan dengan sengaja keluar mani karena sentuhan kulit atau berbagai macam media-media yang lain yang itu sendiri atau bersama yang lain tetap membatalkan. Haid atau nifas ada gangguan jiwa, berarti dia terbatalkan otomatis, atau dia siang hari keluar dari agama, maka otomatis puasanya dihitung batal oleh para ulama. Memang yang akan muncul pertanyaan adalah pertama dan kedua. Tapi Allah sudah menetapkan sakit itu salah satu dari alasan orang boleh tidak puasa. Dan tenang saja, dia menggantikan di hari-hari yang lain. Maka tadi ada dua dimensi tadi. Kita memuliakan Ramadan, bagi yang uzur, ya dimensinya dimensi nilai, dimensi hikmah. Kalau orang sakit, tetap makan dan minum, tapi dia tetap menjaga lisannya. Padahal dia sedang tidak puasa. Misalnya ada wanita yang haid, dia nggak puasa. Tapi apakah boleh dia membicarakan keburukan orang? Enggak, tetap. Karena dia menjaga kemuliaan Ramadan. Luar biasa ya. Dia dapat yang kedua tadi, dimensi nilainya dia dapat. Dimensi teori, praktek fikihnya enggak, karena tidak terpenuhi syaratnya. Tapi dimensi nilai dia dapat. Sehingga semua orang Ramadan itu pasti baik kok. Yang sedang puasa pasti bagus. Yang nggak puasa karena uzur pasti bagus juga. Karena dia tidak boleh juga, misalnya makan di depan orang. Nggak boleh. Itu dimensi nilainya nggak dapat. Mentang-mentang ibu-ibu lagi head, wah dia di depan, ya orang-orang, Pak saya makan ya Pak, maaf ya Pak. Bagaimanapun nilainya tidak dapat dia. Karena dia tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Nah, fikih kedua adalah fikih sholat taraweh. Bahwa sholat di malam Ramadan pada awalnya adalah sholat malam yang dibiasakan, yang dibiasa dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Jadi sholat malam itu pada awalnya bukan karena Ramadan. Setiap malam Nabi sholat dan para sahabat mengikutinya. Kemudian datanglah malam Ramadan. Aisyah bercerita, Rasulullah sholat dalam tanda kutip ini terjemah ya taraweh, sholat malam di masjid pada saat itu bulan Ramadan. Malam pertama. Maka orang-orang bermakmum kepada Nabi. Malam berikutnya Rasul kembali sholat lagi. Malam Ramadan. Jamaah semakin banyak karena senang diimami oleh Nabi. Malam ketiga, malam keempat, jamaah sudah kumpul. Tapi Nabi tidak mau keluar rumah. Maka pagi hari, ya Rasulullah mengatakan, aku melihat apa yang kalian perbuat. Hebat kalian itu. Aku pun tidak ada uzur menghalangi aku keluar menemui kalian, sholat bersama kalian. Tapi aku sholat di rumahku. Kenapa kata Nabi? Aku khawatir ia, yaitu tarawih, diwajibkan. Itu saja petunjuk dari Nabi. Bukan tidak ada tarawih. Tapi tarawih di masa Nabi itu dijalankan 2 malam berjamaah, berikutnya sendiri-sendiri masing-masing. Karena Nabi khawatir wajib atas umatnya. Kemudian di masa sahabat, maka para sahabat itu tidak berani mengumpul bareng-bareng sholat di masjid yang besar. Ya, di Masjid Nabawi pun bergantian gitu ya. Ada yang fasih bacaannya, di belakangnya 5 ngikutin. Kamu fasih, ya aku dengerin ya bacaanku. Yang lain 6, macam-macam itu. Jadi kayak berkelompok-kelompok begitu. Jadi kata Imam Az-Zuhri ketika Rasulullah wafat, tarawih itu seperti itu, masing-masing gitu ya. Mungkin kalau di departemen psikiatri ya atau di neuroscience ya udah kita 5 orang gitu ya, kayak berganti ya gitu ya. Kemudian pada masa Abu Bakar masih seperti itu. Ya, orang yang baik bacaannya jadi imam, nanti 5, 10 orang ikut. Yang lain bikin lagi setelah selesai tentunya ya, bukan bukan lomba bukan, setelah selesai. Atau di beberapa masjid-masjid kecil, di beberapa musola-musola yang ada.
Baru pada awal Khalifah Umar. Saya keluar ke masjid bersama Umar, kata Abdurrahman bin Abdul Qarib. Orang-orang berpencar. Ada yang sholat sendirian, ada yang jumlahnya kecil, tapi tetap sholat berjamaah. Umar berkata, demi Allah saya melihat seandainya mereka saya satukan di belakang satu imam, itu lebih utama. Maka beliau kumpulkan semuanya karena beliau khalifah. Beliau minta Ubay bin Ka'ab, seorang qari, untuk mengimami sholat berjamaah pertama kali Ramadan full, 1 bulan, 1 masjid. Kemudian saya keluar lagi bersama beliau pada malam hari yang lain. Alhamdulillah, orang sedang sholat di belakang imam mereka. Dia katakan, nikmatul bid'ah hadhi. Wah, ini sebaik-baik hal yang baru pada tahun 14 Hijriah. Jadi betapa sholat tarawih berjamaah itu landasannya adalah fikihnya sahabat Umar. Tapi Nabi mencontohkan dan boleh berjamaah karena Nabi nggak melarang berjamaah. Cuman alasan Nabi, kalau tiap malam begini, kalian nggak akan kuat. Jangan tanya ya, tarawih Nabi itu bukan soal rokaat, tapi soal lama. Dalam beberapa riwayat, Nabi sholat tarawih itu sampai tinggal 100 ayat dibaca, itu akan kumandang azan subuh. Jadi kalau satu ayat kira-kira 2-3 menit, ya sudahlah. 100 menit itu sudah mau azan. Berarti kan tinggal 100 menit ya kira-kira ya mungkin pukul 3:30. Jadi sholatnya itu dari mulai ba'dal isya sampai jelang fajar. Maka orang berdebat soal bilangan. Pada Nabi tidak memperdebatkan. Karena bilangan itu menyesuaikan. Dari mana kita tahu? Inilah fikihnya. Intinya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat sunnah. Sholat sunnah di waktu malam. Sebagaimana hadisnya, siapa yang bangun malam Ramadan karena iman dan mengharap balasan Allah, diampuni dosanya. Berarti kan menghidupkan malam. Bilangan rokaatnya silakan variatif. Imam Malik itu 8+3. Itu yang selalu dikatakan sesuai dengan tuntunan Nabi. Padahal fikihnya iya tuntunan Nabi. Dan kalau kita bahas berarti Nabi kan cuman 2 malam. Dan kemudian disetujui oleh Said bin Mansur. Ada yang 13 rokat, 2 rokat yang ringan, kemudian 8-nya lebih panjang plus 3 witir. Ini Ibnu Nasir dan Ibnu Ishaq. Atau 8+3+2, ya 8 yang ringan, yang apa namanya 5 terakhir itu yang berat. Ini riwayat Muslim. 19 rokat juga terjadi, 16+3 witir, 21, 20+1, atau 23 rokaat, 20+3. Riwayat Malik, Al-Baihaqi. Jadi menunjukkan bahwa intinya adalah menghidupkan malam-malam. Sehingga Bapak Ibu, kalau tidak berjamaah di masjid, kita melakukan perjalanan dengan keluarga, ya udah sholat dengan keluarga. Dan sudah dihitung sholat tarawih. Yang penting kan berjamaah, meskipun hanya 2-3 orang. Sebagaimana di awal. Tentu kalau di awal karena mereka tidak ingin ya menyalahi Rasul. Kalau menyalahkan mereka nggak berani. Padahal Nabi tujuannya supaya nggak berat. Tapi mereka akan memahami bagi kami ringan. Iya, bagi sahabat. Bagi kita, oh, wallahu a'lam. Sehingga kitalah yang memilih. Masjid pun variatif. Ada yang masjid panjang, masjid pendek, masjid sedang gitu ya. Kalau dulu waktu kecil saya cari yang paling cepat imamnya. Tapi itu tidak betul ya. Sekarang kita cari yang paling khusyuk. Itu saja. Mau 11, mau 23. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi 23. Kenapa? Karena yang datang kan macam-macam. Ada yang dapat di awal, waduh, sayang kan kalau tidak ikut. Ada yang dapat di tengah gitu ya. Sehingga yang di tengah ya sudah, kalau dia cuman 11 ya selesai. Yang di awal kan berarti sampai 23 ya silakan aja. 20+3 atau 20, nanti tiganya witirnya menyusul di waktu malam berikutnya. Yang ketiga adalah fikih itikaf. Al-Baqarah 187, itikaf itu berdiam diri di masjid untuk beribadah. Dibolehkan makan, minum, dan hal yang lain di Ramadan kecuali berhubungan suami istri. Itikafnya Nabi itu 10 hari 10 malam terakhir, tujuannya mencari Lailatul Qadar. Simple fikih itikaf itu. Berdiam diri di masjid.
Sama dengan tadi taraweh, kalau ikut Nabi, ya udah 2 malam. Ya, tapi Nabi tetap sholat malam sendiri, gitu ya. Itikaf pun sama. Itikaf itu intinya berdiam diri walau sa'ah, meskipun hanya sebentar. Tapi persoalannya adalah karena ada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu tidak dapat diprediksi. Nggak tahu, bisa di awal malam, bisa di pertengahan, bisa di akhir malam. Karenanya itikaf itu sarana paling efektif. Ya, bagi kita yang ngalong nggak ada masalah. Ya, malam karena tujuannya itu, ingat ya, tujuan utama Lailatul Qadar nggak ada pagi. Kalau udah fajar udah nggak dapet. Jadi biasanya kita pagi sebagaimana kerja sampai petang, tentu jangan diporsir, ada waktu rehatnya. Nanti malam pun ada rehat sebentar setelah taraweh, baru bangun malam. Yang penting kita bisa menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Terakhir, fikih zakat fitri, karena ini penting dalam konteks Ramadan. Zakat khusus yang ada di Ramadan adalah zakat fitri. Zakat ini wajib sebagai tambahan atas zakat yang ada. Karena banyak yang memahami zakat fitri aja. Zakat malnya enggak, zakat harta, perniagaan, pertanian, emas, tetap berlangsung gitu ya. Bahkan bagus kalau nisab kita, haul kita, haul waktu kita diawali dengan Ramadan. Jadi semua zakatnya itu di Ramadan. Zakat fitri adalah zakat yang khusus. Semuanya wajib, sampai bayi, sampai orang yang sudah tidak upaya, itu wajib. Ya, selama ada makanan untuk makan di hari rayanya dan harganya sama semua, kadarnya sama, mau yang kayaknya tingkat tinggi, kayaknya sedang, kayaknya menengah, penghasilannya berapa sama, itulah zakat fitri. Makanya nggak cukup kalau zakat fitri. Tapi zakat fitri ini adalah latihan seseorang berzakat. Mudah-mudahan zakat fitrinya bagus, zakat malnya, zakat profesi, zakat perniagaan, zakat emasnya, zakat sewa menyewanya, macam-macam. Maka setara dengan makanan pokok 2,5 kilogram atau 3,5 liter per jiwa. Dan tentu setiap negeri kota beda. Tinggal dihitung aja. Kalau pakai cash money, uang tunai, tinggal dihitung harganya berapa, 2,5. Karena sulit orang, maaf, sekarang ini untuk membayar zakat fitri dengan beras. Pertama, kosnya lebih mahal. Yang kedua, kalau semuanya membayar beras, kebutuhan masyarakat sekarang adalah uang tunai, bukan beras. Iya, kita pahami itu. Maka dibolehkan dengan uang tunai. Apalagi dengan teknologi transfer, itu memudahkan. Kalau beras tidak, kan harus bayar kosnya. Kos transportasinya, belum lagi pengolahannya, macam-macam. Dan dihitung itu lebih mahal. Dan lebih menyulitkan fakir miskin di hari raya Idul Fitri. Ya, kalau mereka dapat tunai kan, ya sudah. Mereka order, makanan selesai kan. Tapi kalau beras, waduh, mengganggu juga itikafnya, jangan-jangan begitu ya. Karenanya itulah dibolehkan dengan senilai harga beras 2,5 kilogram atau 3,5 liter per jiwa, mungkin diperkirakan sekarang ya antara 50.000 ya. Tentu untuk mereka penghasilan beda kan, berarti berasnya standar yang bagus. Yang penghasilannya menengah, standar menengah. Namun distandarisasi oleh Basnas, oleh Kementerian Agama berdasarkan Fatwa MUI, 60.000 itu sudah sangat memadai. Nanti menjadi fidyahnya juga 60.000. Ya, sehingga kita dimudahkan untuk menjalankannya. Inilah hadis Rasul. Rasul mewajibkan zakat fitri itu 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Bayangkan bahasanya kan kurma dan gandum. Karena itu makanan pokok penduduk masyarakat Madinah. Korma dan gandum. Berarti beras juga tidak ikut Nabi. Kalau yang nanya berarti iya nggak sih Nabi? Kalau ikut Nabi kan berarti kita harus beli korma, kemudian kita bayar korma. 2 kali lipat. Menyulitkan diri sendiri. Orang kita pun ada yang tidak bisa mengkonsumsi korma. Ada gitu ya. Kecuali sudah di blend katanya, sudah jadi minuman baru mau gitu ya. Ya, laki-laki, perempuan, kecil, besar. Dan dilaksanakannya sebelum orang-orang keluar sholat Idul Fitri. Maka berdasarkan petunjuk para ulama sekarang,
sesuai fatwanya boleh mengawali bayar zakat fitrah di awal-awal Ramadan. Sebenarnya antisipasi. Bapak Ibu, petugas zakat, amil zakat itu beda dengan ambil zakat dulu. Mereka punya kampung halaman. Kalau semua bayar di last minute, ya setelah takbir Allahu Akbar, menuju ke tempat sholatnya, semua bayar waktu itu, kapan mereka bisa bercengkrama dengan keluarganya. Makanya dari awal Ramadan dibolehkan, pertengahan dibolehkan. Tapi waktu utamanya demikian. Kalaupun sekarang ada model transfer, kan yang problem juga amil zakatnya. Aduh, ngitungnya gimana kalau semua orang, saya nanti apa jam 6.45 karena sholatnya jam 7. Semua orang 6.45 demi mendapatkan keutamaan, tapi menyulitkan orang lain. Khawatir dia tidak bisa membagi-bagikan. Karena waktunya sudah tidak ada. Kan dia juga mau sholat. Dia juga mau pulang kampung. Dia juga mau macam-macam. Disitulah tetap dalam konteks fikih difahami secara komprehensif supaya bukan hanya kita ya yang dapat keutamaan Ramadan, petugas zakat pun mau, mereka yang sukarelawan zakat pun mau, bahkan para mustahik pun terkadang kalau sudah ya kumandang gitu ya, azan terakhir gitu ya, malam Idul Fitri, sudah tidak pikirin lagi itu makanan minuman karena sudah ada yang memberi, tidak perlu khawatir sekarang ini. Sehingga dimungkinkan orang membayar zakat fitri itu dari awal Ramadan atau pertengahan, di samping untuk kemudahan kita juga supaya kita tenang. Kalau kita punya planning mudik berarti kita sudah menyelesaikan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Itulah fikih puasa kita, fikih sholat tarawih kita, kemudian fikih iktikaf kita, dan fikih zakat fitri. Yang keempat-empatnya adalah ibadah khusus yang berada di bulan Ramadan kita. Marhaban ya Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan nanti di bulan Sya'ban, serta sampaikan usia kami, sampaikan seluruh kemampuan kami hingga kami bisa beribadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian Bapak Ibu, keluarga besar psikiatri ataupun neuroscience yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa catatan ringkas dari fikih ibadah Ramadan yang akan kita jalankan, dan insya Allah ya majelis ilmu ini dalam rangka kita mempersiapkan diri, membekali diri, dan ini bagian dari memperdalam kembali agama kita supaya kita dicatat sebagai mereka yang nilainya sama dengan berperang di jalan Allah, atau dicatat orang yang terbaik di sisi Allah sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam biswab. Saya sampaikan terima kasih pada seluruh pimpinan yang hadir, para dokter semuanya, para dosen, dan seluruh staf yang ada untuk memberkahi majelis yang sangat mulia ini. Saya kembalikan ke Dokter Tiar, masih ada waktu mungkin 10 atau 14 menit ya dok ya, jika ada yang mau disampaikan. Wallahu a'lam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho Wabillahi wal taufik. inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas materinya yang menjadi pelajaran juga bagi kita dan bekal kita untuk menghadapi nanti di bulan Ramadan gitu Ustaz. Mungkin dari Bapak Ibu, Dokter, Prof atau rekan-rekan yang lain apakah ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan boleh langsung raise hand ataupun menulis di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan. Oh, ini ada titipan Ustaz, pertanyaan Ustaz. Baik-baik, Berbicara silakan dok. tentang zakat fitri Ustaz. Bagi tadi kan Ustaz cerita juga bahwa ada eh, mungkin budaya mudik gitu ya Ustaz ya di Indonesia yang memang biasanya dilaksanakan di Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau misalnya kita mau bayar zakat fitri, apakah sebaiknya kita bayar di tempat tinggal kita sekarang atau pas saat mudik gitu Ustaz, di tempat kampung yang kita tuju nanti gitu Ustaz? Mungkin itu Ustaz. Baik, terima kasih dok.
zakat sekarang itu sudah menjadi ibadah kelembagaan, bukan lagi ibadah personal. Berbeda dengan sholat, sholat sampai kapanpun tetap ibadah personal. Umroh itu ibadah kelembagaan, karena ada lembaganya, ada kementeriannya, ada lembaga yang memang mendapatkan kewenangan dari Allah langsung. Wal amilina 'alaiha. Termasuk juga haji. Sulit orang berhaji sendiri. Tidak akan mampu mungkin sampai hari kiamat ya. Karena terkait dan terikat dengan ketentuan baik secara kita nasional maupun internasional, kan ada negara lain yang hendak kita kunjungi. Dalam konteks ini maka ada dua kalau kita mengacu. Yang pertama, kalau itu ibadah personal, maka boleh dimanapun dan boleh kepada siapa. Tapi kalau itu menjadi ibadah kelembagaan, maka di tempat kita lebih utama. Karenanya kan ada kementerian yang sejak awal memang sudah mengambil dana zakat dari pegawainya. Dan itu memang kelembagaan. Sebagaimana di Kementerian Agama, otomatis per bulan sudah diambil. Termasuk zakat fitrahnya di pertengahan sudah. Ya, kenapa? Karena menghindari kelupaan atau kelalaian. Namun bagi mereka yang tidak ada ikatan dinas, ya, tidak ada ikatan dengan kantornya, maka tentu dia boleh untuk melunasi atau membayar zakat fitrinya di kampung halaman. Dia bawa dari sini, asal hati-hati, sampai di sana baru dia agihkan. Hanya kekhawatiran kita muncul. Ini kelembagaan itu, kalau personal seperti itu, khawatir nanti isyaratnya surat Al-Hasyr ayat ke-7. Ya, yang dapat hanya dia-dia gitu ya. Kan orang semuanya berpikiran seperti itu. Datanya kan blank gitu ya. Ah, di kampung aja. Ternyata semua orang ke kampung. Akhirnya di situ penuh, yang lain mungkin tidak dapat. Jadi tujuan kelembagaan itu memastikan bahwa yang mendapat itu adalah semua yang dikategorikan mustahil. Itulah ada pendataan di situ, ada akuntabilitas kan gitu ya. Karena ini soalan harta, sehingga ada juga auditnya. Kalau masing-masing personal, ini auditnya juga sulit. Saya dulu ingat dok ya sedikit ya, mungkin ada profesor di sini bisa cerita. Waktu di kampung kan gitu ya, kita tidak mau namanya disebut. Jadi yang membayar zakat namanya Abdullah, yang menerima zakat namanya Abdullah. Kan kita syakwa sangka. Ini jangan-jangan Abdullah yang sama. Padahal kan tidak demikian kalau kelembagaan. Nama harus tercantum. Muhammad bin siapa. Yang menerima harus. Oh ini RT berapa, RW berapa. Karena itu pertanggungjawaban tidak hanya dunia tapi di akhirat. Tapi prinsipnya di awal, karena ibadah itu personal dulu, itu dibolehkan kepada siapapun yang kita ketahui dia adalah termasuk salah satu dari 8 asnaf atau bah ayat 60. Sehingga mungkin dia lakukan. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka mereka yang ada ikatan kelembagaan, ikatan kementerian, ikatan kedinasan, maka disarankan agar dia membayar. Karena tanggung jawabnya amil nanti. Ya, petugas di kementerian itu. Insya Allah mereka juga amanah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz untuk jawabannya Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz di kolom komentar dari Dokter Eka. Tadi eh, mau menanyakan apakah membersihkan telinga pakai cotton bud di siang hari saat puasa itu membatalkan puasa Ustaz? Iya, jadi di fikih-fikih klasik itu demikian. Kenapa? Ya, karena mereka melihat ini adalah perbuatan yang sia-sia. Ya, kan kurang kerjaan begitu ya, dalam tanda kutip. Karenanya disarankannya jika memang dia terpaksa harus melakukan itu bisa setelah berbuka puasa. Ya, karena ini termasuk hal yang sia-sia kan. Kadang-kadang bukan korek-korek kuping itu. Akhirnya yang lain ya sambil melamun gitu ya. Kan ini kebiasaan dulu saya juga kalau di kampung kan gitu ya. Namun para ulama kontemporer mengatakan tidak. Saya setuju itu. Tapi tadi sebagai antisipasi, ini contoh dulu kita waktu kecil oleh orang tua kalau Ramadan itu dilarang berenang. Bukan karena berenangnya, tapi menghabiskan waktu
Atau anak-anak itu biasanya adalah curi-curi kesempatan. Berenang sambil menyelam. Itu bagus. Tapi ini berenang sambil minum air. Sehingga ada yang memasukkan di fikih klasik. Kalau fikih kontemporer memang tidak. Saya sengaja masukkan itu supaya antisipasi khawatir ya kita banyak melakukan hal yang sia-sia. Ya, misalnya hidung nggak ada masalah, maaf gitu ya, kopek-kopek begitu ya. Itu sesuatu yang sia-sia. Tapi fikih kontemporer tidak ada masalah, tidak membatalkan itu karena tidak memasukkan sesuatu berjenis makanan. Ada yang membatasi kalau itu bukan jenis makanan, kalau itu bukan jenis minuman. Karena tentu tangan ataupun cotton bud itu bukan untuk mengambil atau memberikan makanan. Itulah catatannya ya, kalau kita ikut fikih klasik, maka demikian untuk antisipasi bagi mereka yang terkadang menyia-nyiakan waktu Ramadannya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Jadi memang ada beberapa pandangan dan tadi kita lebih mengambil sesuai dengan anjuran dari Ustaz Tabik juga gitu ya Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz, titipan ini rasanya banyak juga dan tertarik mengenai fikih gitu Ustaz ya. Ada yang menanyakan tentang sholat witir Ustaz. Baik. Kan tadi ada kalau sholat tarawih terus ditutup dengan witir, namun kalau misalnya mau sholat tahajud lagi gitu, jadi baiknya apakah witir ini sekalian tahajud atau sebelum tahajud? Karena ada yang bilang kalau udah sholat witir nggak bisa sholat lagi gitu Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Iya, memang inilah perbedaan sholat tarawih kita dengan sholatnya di masa Nabi dan sahabat. Kalau mereka pasti tidak punya waktu lagi untuk witir. Karena kan tadi sholatnya sampai menjelang fajar. Nggak akan ada waktu. Sehingga ada dua hadis. Yang pertama hadis Imam Nasai dan Tirmidzi. Kalau orang sholat bersama imam, dari tarawih sampai witir bersama imam, itu sudah dihitung sholat sepanjang malam. Qunutul lailah. Maka dia tidak perlu sholat lagi. Ini pandangan pertama. Dengan alasan hadis Nabi tadi. Yang kedua, memang ada hadis yang mengatakan tidak boleh ada dua witir di satu malam. Kemudian hadis, hendaklah akhir sholat kalian di malam hari adalah witir. Dengan begitu, maka karena sholat tarawih kita beda sama dulu, 1 jam sudah kelar, bahkan setengah jam sudah kelar, waktu-waktu malamnya masih panjang, maka solusinya dua. Yang pertama, kalau memang kita tahu di masjid itu sholatnya singkat, maka kita bisa ikut bersama imam sampai selesai dan kita bisa tidak sholat lagi. Atau kalau mau sholat lagi, maka harus ditutup witir. Yang kedua, maka kita tidak ikut witir bersama imam. Ketika tarawih selesai, kita duduk di situ atau kita ke rumah untuk kita menjaga agar malam hari kita bangun lagi, maka kita tambah sholat malam dan kemudian ditutup dengan witir. Tiga-tiganya boleh. Kalau saya di awal-awal ya udah ikut imam aja. Karena itu yang utama. Dan tidak ada sholat lagi, tidak ada. Kan ibadahnya yang lain. Bisa zikir, bisa baca Quran, bisa majelis ilmu, bisa macam-macam kan. Ya, sodako, bisa infak. Namun di akhir-akhir baru, karena memang ada anjuran menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan amal ibadah untuk dapat Lailatul Qadar. Biasanya di akhir baru kita lakukan itu, di awal-awal ikutlah bersama imam supaya kita dihitung sholat sepanjang malam. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan, profesor, dokter yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini ada lagi Ustaz, titipannya Ustaz. Tadi mengenai Ziswaf Ustaz. Tadi kan katanya di Ramadan adalah segalanya kata Ustaz. Ya, Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita
bayarkan semua zakat di Ramadan, tadi haulnya gitu Ustaz, Ya. eh, di Ramadan, jadi perhitungan nisabnya kita di Ramadan gitu Ustaz, dan Mm-mm. eh, itu apakah suatu hal yang lebih baik dibandingkan kita bayar per bulan gitu Ustaz, dari zakat-zakat penghasilan ataupun yang lain Ustaz. Mohon arahan Ustaz. Ya. Sekarang akan ada fatwa baru ya. Kebetulan saya di Dewan Pengawas Syariah, bahwa nanti penghitungan zakat kalau berbasis Masehi itu akan dapatnya berbeda dengan berbasis Hijri. Ya kan berarti ada 31 hari kan. Ada 28, ada 29, 30. Kalau Hijri kan pasti 29, 30, 29, 30. Itu setelah dihitung memang akan berbeda. Tapi hanya perbedaan sedikit. Namun, ketetapan awal dibolehkan menggunakan kalender Masehi. Karena gaji kita berdasarkan kalender Masehi. Kalau kita convert ke Hijri, ya kita harus convert semuanya. Dan ini merepotkan. Petugas juga repot, ya, karena hitungannya Januari. Ih, Januari itu kan 1 Januari belum tentu 1 Hijriah kan gitu ya. Belum tentu 1 Syakban, belum tentu 1 Ramadan kan. Hitungnya akan sulit. Maka tetap kita berpandunya adalah untuk zakat yang mal, pertanian, profesi mengikuti kalender Masehi saja karena itu adalah awal dan akhir bulan kita mendapatkan penghasilan secara umum. Sedangkan zakat fitri maka kita menggunakan kalender Hijriah yaitu Ramadan. Namun jika memungkinkan, ya karena ada juga yang swasta, ya swasta tentu dia menghitungnya bebas kan, dia menghitung sendiri gitu ya, misalnya dagang sendiri, menghitung sendiri, silakan aja dia dari mulai Ramadan dihitung ini awal eh, catatan hitungan dagang saya, ya sudah nanti diakhiri dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ada juga yang melakukan itu. Tapi untuk praktisnya memang tetap kita hitung sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan dianjurkan per bulan karena kita zakat mal kalau nggak per bulan lupa gitu ya, sudah per bulan saja. Zakat perniagaan pun demikian, jika sudah mencukup nisab, haulnya untuk zakat fitri barulah kita gunakan pakai Ramadan. Ya, karena itu ketentuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Mungkin mengingat waktu kita juga, apakah masih ada yang ingin bertanya atau eh, komentar kepada materi ini? Dipersilahkan. Dan rasanya mungkin sudah cukup banyak juga yang dibahas ya Ustaz. Baik, baik. Dan tentang fikih juga tadi rasanya cukup banyak peminatnya juga gitu Ustaz. Kita ingin lebih tahu mendalam lagi karena bahkan banyak yang ternyata baru kita sadari setelah tadi banyak materi dari Ustadz juga nih. Baik, mungkin kalau misalnya tidak ada eh, sebelum ke sesi penutupan dan doa bersama, alangkah baiknya mungkin masih bergabung kita kita foto dulu gitu ya Ustadz ya untuk Baik, baik, dokumentasi silakan. kepada rekan-rekan, prof, dokter yang hadir bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu kita dokumentasi acara sore hari ini. Saya mulai dari slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Baik, slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada eh, rekan-rekan semua. Ada Dokter Petrin, Dokter Silvi, Dokter Alfi, Dokter Desi, Dokter Eka, Dokter Uma juga sudah hadir. Kita ada from inside feedback di kolom komentar bisa diisi untuk absensi.
Mungkin untuk penutupannya, tadi kita sudah memulai dengan hal yang baik, ditutup juga dengan hal yang baik. Mungkin kami meminta kepada Ustadz Atabik Lutfi untuk memandu doa juga Ustadz sebagai penutup kajian di sore hari ini. Ada Ustadz, kami persilakan. Baik, para profesor, para dokter semuanya, sahabat-sahabat, rekan-rekan keluarga besar yang Allah muliakan. Kita memohon kepada Allah, semua yang kita rencanakan, Allah mudahkan, baik rencana dunia maupun akhirat kita. Semua yang kita lakukan menjadi tambahan, tambahan untuk kebaikan dunia kita, juga tambahan untuk kebaikan akhirat kita. Allah sehatkan lahir batin kita, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah baikkan hubungan kita dengan Dia, dan Allah baikkan hubungan kita dengan sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighar wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zidna 'uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yassir lana umurana wa haqiq lana raja'ana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma hadhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khairan Ustadz. Sudah mengisi kajian kami di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut lagi Ustadz. Ada pertemuan-pertemuan selanjutnya agar Baik. bisa kita memperdalam lagi ilmu agama kita dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Eh, Demikian setelah pembacaan doa tadi, kita menutup juga kajian pada sore hari ini. Kita akhiri kajian kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustadz Atabik Lutfi dan kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih dok semuanya, Bapak Ibu. Sama-sama Ustadz. Live dari Zoom. Jazakillah khairan katsiran Barakallahu Ustaz. fiik, Dr. Terima Sylvia. kasih banyak, Ustaz. Baik, pada rekan-rekan yang lain, dokter-dokter bisa mengisi form absensi dan form feedback bila di kolom komentar. Kami berterima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang lain sudah hadir juga dari Neuroscience dan Ukhuwah Rohis Psikiatri juga se-Indonesia ya, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Silvi, Dokter Alfi, Dokter Uma, ada Dokter Catherine juga, ada Dokter Eka dan Dokter Desi. Izin nanti akan kami Banyak. berikan materinya di grup sama Terima rekaman kasih dari Tiar. video Nanti kami. rekamannya